Bab 1031, Kedatangan Linglong. Xia Qingchen di masa lalu adalah kebanggaan Skymoon Ridge. Belum lama ini, dia menggunakan identitasnya sebagai penunggang kuda 1000 mil untuk memadamkan api, menekan cahaya perak danau, menyapu bersih musuh yang menyerbu, dan menyelamatkan seluruh langit Moon Ridge dari api dan air. Pada saat itu, Xia Qingchen begitu mempesona sehingga dia merasa rendah diri dan bahkan merasa sedikit putus asa. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah mampu melampauinya dalam hidup ini. Akan tetapi, siapa yang tahu bahwa tidak lama setelah mereka tiba di kota Liangzhou, mereka akan mendengar berita tentang tewasnya Xia Qingchen dalam pertempuran dan bubarnya kelompok surgawi ungu. Meskipun dia telah kembali, dia tidak punya apapun yang tersisa. Bahkan hingga kini, Pangeran Liang belum memanggilnya, ataupun memberinya wewenang apapun. Ketika mereka melihatnya lagi, mereka melihatnya, seorang pria, dan seekor anjing di jalanan, sungguh menakjubkan. Seperti kata orang dahulu, segala sesuatu di dunia tidak dapat diprediksi, dan seseorang tidak dapat berbohong. Xia Qingchen bingung saat mendengar ini. Apa maksudnya dengan memohon padanya? Mengapa dia harus memohon pada Luo Suixian? Graji menyeringai, "Hei, gadis kecil, apa yang kau katakan? Tuan Chen memohon padamu." Dia menyeka darah di kepalanya dengan telapak tangannya dan berkata, "Sialan, kau mengatakannya seperti kami ini pengemis yang mati." Lian Xing juga memiliki ekspresi tidak senang. Teman lama dari Skymoon Ridge ini terlalu jahat, bukan? Mereka belum menjadi pengemis. Bahkan jika mereka pengemis, mereka seharusnya tidak bersikap tidak berperasaan karena teman-teman lama mereka, bukan? Lagi pula, Xia Qingchen telah memberikan jasa yang besar pada keluarga 100 bunga dan pegunungan bulan langit, bukan? Luo Suixian menatap ke atas dan ke bawah ketiga orang yang malu itu, dan bertanya dengan ringan, "Bukankah begitu?" Xia Qingchen akhirnya mengerti alasannya. Mungkin karena penampilan mereka yang tidak sedap dipandang, Luo Suixian salah paham terhadap mereka saat mereka bertemu di gerbang kota. Yang lebih kebetulan lagi adalah mereka datang ke Paviliun Abis. Alih-alih bertemu mereka, dia pikir dia datang untuk meminta bantuan. "Kamu terlalu banyak berpikir," kata Xia Qingchen. "Aku di sini hanya untuk menyewa ruang kultivasi rahasia di Paviliun Utara." Dengan identitas dan status sebelumnya, tidak peduli seberapa terpuruknya dia tidak akan pernah menjadi pengemis. Pada akhirnya, pengetahuan dan pengalaman Luo Suixian masih terlalu terbatas. Dia tidak memahami dasar-dasar Xia Qingchen yang sebenarnya. Luo Suixian mencibir dan tertawa, "Kalau begitu anggap saja aku sedang berpikir. Saat ini aku sedang dihibur di ruang rahasia terakhir Paviliun Utara. Silakan saja." Akankah dia percaya kata-kata Xia Qingchen? Hanya hantu yang akan percaya itu. Itu hanyalah Xia Qingchen yang menempelkan emas di wajahnya sehingga dia bisa turun dari panggung dengan mudah. Memikirkan bahwa sosok yang begitu mulia di masa lalu telah membuat dirinya begitu sengsara dan tak tertahankan. Itu benar-benar lelucon takdir. Setelah selesai berbicara, dia menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk kembali ke ruang rahasia. Gugong memahami hubungan antara kedua belah pihak. Mereka bukan musuh, tetapi tidak ada keharmonisan di antara mereka. "Tuan Muda Xia, jika Anda bersikeras menggunakan ruang rahasia di Paviliun Utara, mengapa Anda tidak kembali besok? Saya pasti akan memesan ruang rahasia terbaik di Paviliun Utara untuk Anda sebagai balasan atas kebaikan permainan catur iblis abadi." Yu Gougong berkata dengan tulus. Dia benar-benar tidak punya pilihan hari ini. Luo Suixian sudah datang, dia tidak mungkin mengusirnya begitu saja, kan? Itu adalah teman Ye Linglong, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menempatkan Xia Qingchen dalam posisi sulit untuk sementara. Mendengar ini, sudut bibir Luo Suixian melengkung. "Apakah kamu melihatnya? Inilah perbedaan antara dia dan Xia Qingchen. Tuan Muda Yu lebih menghargai dia dan bukan Xia Qingchen." Graji sangat marah, "Gadis kecil, kau meremehkanku. Apakah aku terlihat seperti pengemis?" Dia mengeluarkan cermin perunggu dan melihat dirinya sendiri. Dia terkejut. "Ya dewa, dari mana anjing liar ini berasal?" "Oh, tidak, maksudku, dari mana anjing suci yang sangat tampan ini berasal?" Ia mengulurkan kakinya tanpa malu dan membelai rambut di kepalanya, sambil berkata, "Anjing tuanmu tampan dan anggun. Penglihatan macam apa yang kau miliki untuk memanggilku pengemis?" Luo Suixian terlalu malas untuk memperhatikannya dan berkata dengan malas,
Tuan Muda Yu, saya sedikit lelah dan ingin beristirahat. Pak Tua Yu menutup pintu batu dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda Xia, saya benar-benar minta maaf. Silakan kembali besok. Dia sudah memberi perintah untuk pergi. Tidak ada hal baik yang pernah terjadi hari ini. Lian Xing dipenuhi dengan kemarahan. Graje menjadi marah dan mencakar pintu batu beberapa kali, meninggalkan beberapa jejak. Sialan, semut-semut kecil itu sedang menunggangi kepala kita. Saat mereka berdua sedang berbincang, sejumlah besar ubin hijau tiba-tiba meluncur turun dari atap ruang rahasia, menghantam mereka bertiga dan anjing itu. Itu terjadi begitu tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Bahkan Xia Qingchen tidak menduga hal ini dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada akhirnya, suara-suara berdenting pun terdengar. Aduh, mendesis. Xia Qingchen aman dan sehat. Seolah-olah semua ubin hijau telah membahas hal ini sebelumnya, dan semuanya jatuh di sekitar Xia Qingchen. Tidak ada satupun yang mendarat di tubuhnya. Namun, kedua orang dan anjing itu, termasuk Adipati Yu, tidak seberuntung itu. Mereka semua terkubur di dalam ubin hijau. Mereka berjuang untuk bangun. Bukan hanya wajah mereka yang tertutup tanah, tetapi juga ada luka di dahi mereka. Adipati Tua Yu marah sekaligus bingung, bisakah seseorang memberitahuku kenapa? Genteng biru itu terpasang di atap, bagaimana bisa genteng itu jatuh berkeping-keping? Selain itu, dia melemparkan pandangan curiga ke arah Xia Qingchen. Dari 3 orang dan seekor anjing, hanya Xia Qingchen yang tidak ternoda oleh setitik debu pun. Sedangkan mereka hancur berkeping-keping. Laporkan, Tuan Muda, ada seorang gadis menerobos masuk ke paviliun utara, dan kami hampir tidak dapat menghentikannya. Tiba-tiba, resepsionis yang baru saja pergi berlari kembali dengan tergesa-gesa. Ada kantung darah sebesar telur merpati di kepalanya. Kelihatannya tidak tertabrak seseorang, tetapi lebih seperti tertabrak sesuatu. Pergerakan besar itu menarik perhatian Luo Suixian. Dia membuka pintu batu dan melihat pemandangan kacau di luar. Kenapa berisik sekali? Yu Gougong menutupi dahinya yang berdarah dan berkata, seseorang telah memasuki paviliun utara tanpa izin. Nona Luo Suixian, jangan keluar. Aku akan menemuinya dan melihat siapa yang berani masuk ke paviliun Cai Yuan kita. Tepat saat dia hendak bergegas menuruni tangga, dia melihat sekelompok pengawal paviliun mundur sambil meratap dan melolong. Dan para penjaga itu sedang menghadapi seorang gadis kecil yang baru berusia sekitar 10 tahun dan sedang dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia melangkah maju dengan marah dan tidak menyerang siapapun. Namun, jika salah satu penjaga mencoba menghentikannya, mereka akan segera diserang oleh kekuatan tak dikenal. Ada yang terinjak batu bata di tanah lalu terjatuh, ada yang tersandung lalu diinjak teman-temannya, ada pula yang tiba-tiba terkena penyakit lama. Pendek kata, gadis kecil itu bahkan tidak bergerak sedikit pun, tetapi dia telah memaksa gerombolan penjaga itu mundur ketakutan. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejut dan takut. Mereka semua telah pensiun dari medan perang. Pemandangan besar apa yang belum mereka lihat, dan orang-orang aneh apa yang belum mereka lihat. Namun, pemandangan di depan mereka adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sepanjang hidup mereka. Gadis kecil ini sepertinya terkena kutukan. Siapapun yang menyentuh atau menyerangnya akan langsung mendapat kesialan yang tak terduga. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi setelah berkali-kali mencoba dan banyak orang yang tidak beruntung, mereka pun mempercayainya tanpa keraguan. Adipati Tua Yu melihat mereka dari jauh dan hendak memarahi mereka karena menjadi segerombolan sampah, tetapi ketika dia melihat wajah gadis kecil itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, Ye Linglong, tidak, nona kamu. Dia tidak peduli dengan luka di kepalanya dan berlari menyambut mereka dengan gembira. Namun, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Bab 1032, Perbedaan Besar. Tuan, kemana Anda pergi? Saya sangat khawatir. Sikap arogan Luo Suixian berubah. Dia berlari ke arah Ye Linglong dengan lemah dan khawatir dan membersihkan rumput liar dan lumpur dari tubuhnya. Ye Linglong tertegun. Dia mengamatinya dan berkata, jadi kamu sudah sampai lebih dulu. Hah, apa yang tiba lebih dulu? Mungkinkah Ye Linglong tidak ada di sini untuk mencarinya? Lupakan saja. Dia harus merawat Ye Linglong dengan baik terlebih dahulu. Dia adalah pohon besar. Dia harus merawatnya dengan baik. Tuan Muda Yu dan yang lainnya, cepatlah pergi.
Aku perlu membantu Nona Ye mandi dan mengganti pakaiannya. Sikap Luo Suixian terhadap mereka kembali menjadi suka memerintah. Adipati tua Yu tidak berani ragu dan langsung mengangguk, baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mengirim beberapa pelayan ke sana. Dia pergi lebih dulu. Luo Suixian tiba-tiba melihat Xia Qingchen dan dua orang lainnya berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mencaci maki. Xia Qingchen, apakah kamu tuli? Ini Nona Ye, bukan seseorang yang bisa kamu dekati. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, Ye Linglong mendorongnya dan mengernyitkan hidungnya, minggir. Teriaknya. Luo Suixian tercengang. Dia menatap Ye Linglong dengan kaget saat Ye Linglong berjalan melewatinya. Wajah mungilnya, yang selalu dingin dan acuh tak acuh, kini dipenuhi dengan keluhan yang tak ada habisnya. Kemudian, dia menangis. Di bawah tatapan bingung Luo Suixian, Ye Linglong terbang ke Xia Qingchen dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Guru, akhirnya aku menemukanmu, kata Tuan, menyambar hati Luo Suixian bagai sambaran petir. Mungkinkah guru yang selama setengah tahun ini dicari dan dipuja oleh Ye Linglong bagaikan dewa, sebenarnya adalah Xia Qingchen? Tidak, itu tidak mungkin. Ye Linglong dengan jelas mengatakan bahwa gurunya memiliki kemampuan luar biasa dan dapat menekan nasib buruknya. Dia pernah berkata bahwa ayahnya, kepala keluarga Ye, telah berulang kali mendesaknya untuk menjaga hubungan dengan kepala keluarga itu. Kepala keluarga itu kemungkinan adalah dewa atau seseorang yang berhubungan dengan dewa. Guru dalam imajinasi Luo Suixian seharusnya adalah seorang bijak, dewa tua yang maha kuasa. Dia tidak punya cara untuk menyatukan gambaran Xia Qingchen di hadapannya dengan gambaran dewa lama. Lebih sulit lagi menerima kenyataan bahwa Xia Qingchen yang telah direndahkan menjadi seorang pengemis, ternyata adalah tuan dari tuannya. Gou Gong, yang belum berjalan jauh, juga tercengang. Matanya terbelalak, menatap tak percaya ke arah Ye Linglong, yang telah menerkam kepelukan Xia Qingchen. Dia agak curiga dengan telinganya sendiri. Sebelumnya, Ye Linglong pernah memanggil Xia Qingchen dengan sebutan, Tuan. Tuan, aku sudah mencarimu seperti orang gila. Ye Linglong menangis terseduh-seduh dan mengeluh tentang keluhannya. Selama setengah tahun ini, dia harus mencari Xia Qingchen. Seberapa pahit hatinya. Setiap kali mereka hendak bertemu, kejadian tak terduga akan terjadi, dan mereka akan merindukan Xia Qingchen. Dia telah tersandung-sandung selama setengah tahun, dan dia telah melakukan begitu banyak kejahatan yang malang. Cepat pukul pantatku, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ye Linglong menegakkan pantat kecilnya dengan penuh harap. Terakhir kali, Xia Qingchen lah yang menepuk pantatnya, menyebabkan nasib buruknya tertekan. Saat itu, dia tidak tahu. Setelah kembali ke klan, semua orang, dari anggota klan hingga tetua klan, terkejut dan menginterogasinya untuk mengetahui alasannya. Pada akhirnya, mereka menganalisis bahwa pemuda Yue yang ditemuinya kemungkinan besar adalah dewa. Tidak peduli seberapa buruknya dia adalah seseorang yang telah mendapat manfaat dari para dewa. Oleh karena itu, mereka mengusir Ye Linglong hampir dalam semalam, menyuruhnya untuk bertemu dengan Xia Qingchen sesegera mungkin tanpa penundaan. Siapa yang tahu bahwa jalan yang harus ia temukan begitu sulit? Setelah mendengar ceritanya, ekspresi Xia Qingchen tidak berubah, tetapi tatapannya menjadi jauh lebih dalam. Dia membantu Ye Linglong berdiri dan menepuk kepalanya dengan lembut. Keilahian merasuki tubuhnya dan menekan nasib buruknya. Keilahian masa lalu telah menghilang. Tidak heran, ketika Xia Qingchen menuangkan keilahian ke dalam dirinya, dia bisa merasakan ketidaknormalan di tubuhnya. Keilahian yang telah disuntikkan ke dalam tubuhnya telah hilang. Namun, keilahian sangat sulit dihilangkan, dan tidak mungkin menghilangkannya sepenuhnya hanya dalam waktu setengah tahun. Apakah kamu bertemu seseorang atau mengalami kecelakaan dalam 6 bulan terakhir? Tanya Xia Qingchen. Ye Linglong merasa jauh lebih nyaman setelah disentuh oleh Xia Qingchen. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, kecelakaan terjadi padaku setiap hari. Aku tidak tahu yang mana yang kau bicarakan, tetapi sebagai manusia, aku memang bertemu dengan orang yang istimewa. Siapa itu? Tatapan mata Xia Qingchen tajam. Seorang pemuda, kata Ye Linglong. Sejak bertemu dengannya, nasib burukku sepertinya semakin parah. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Tatapan mata Xia Qingchen berkedip. Mengapa kamu begitu yakin kalau itu dia? Tanyanya. Dia telah bertemu begitu banyak orang dalam satu hari,
tetapi mengapa Ye Linglong hanya merasa bahwa dialah orang yang telah memengaruhinya? Karena dia mirip denganmu. Aku baru saja salah orang, gumam Ye Linglong. Aku mendekat dan menariknya. Lalu, ini terjadi. Xia Qingchen tercengang. Ya, 50-60% mirip. Ye Linglong menghela nafas. Bagaimanapun, setelah hari itu, aku merasa tidak enak badan. Xia Qingchen tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Seseorang yang sangat mirip dengannya telah mengekstraksi keilahian dalam tubuh Ye Linglong dan bahkan nasib buruknya, menyebabkan dia menjadi lebih sial. Orang macam apakah itu? Saat dia sedang berpikir, lelaki tua Yu menyela pikirannya dan berkata, Xia, Tuan Xia, apakah Anda ingin saya merahasiakannya? Xia Qingchen sebenarnya memiliki hubungan dengan klan Ye. Selain itu, sebagai salah satu penerus klan Ye saat ini, Ye Linglong bahkan memanggilnya sebagai guru. Latar belakang mengerikan apa sebenarnya yang dimiliki Xia Qingchen? Hubungannya dengan Ye Linglong tidak dapat diungkapkan, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Kalau tidak, dengan latar belakang mereka, Gu Gong tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika salah satu dari mereka marah. Baru sekarang Xia Qingchen menyadari bahwa ini bukan tempat untuk berbicara. Dia mengeluarkan kartu api yang menyala dan melemparkannya ke Yu tua, gunakan ruang rahasia ini selama sebulan. Gu Gong Yu tidak merasa aneh. Status Xia Qingchen sangat tinggi, dan dia bertanggung jawab atas Istana Roh. 1 miliar Liang Yuan tidak ada artinya baginya. Namun seluruh tubuh Luo Suixian bergetar hebat, matanya terbelalak menatap kartu api itu. Xia Qingchen bukanlah seorang pengemis. Dia benar-benar datang untuk meminta penggunaan ruang rahasia itu. Rasa superioritas yang telah dibangun dalam hatinya runtuh dalam sekejap, dan kesenjangan psikologis yang besar membuatnya pusing. Sampai teriakan Ye Linglong membuatnya terbangun. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Masuklah dan layani Tuan Besar. Ye Linglong berdiri di pintu ruang rahasia. Dia sangat tidak senang melihat Luo Suixian dalam keadaan linglung. Baru pada saat itulah Luo Suixian tampak terbangun dari mimpi. Dia bergegas berlari dan mengikutinya ke ruang rahasia. Menatap Ye Linglong yang tengah berlutut di hadapan Xia Qingchen bagaikan seekor anak anjing yang menatap tuannya, Luo Suixian merasa hatinya seperti ditusuk jarum. Dia tidak akan pernah membayangkan adegan ini sepanjang hidupnya, dan dia bahkan semakin tidak mau memikirkannya. Tuangkan teh, tuangkan teh. Apa yang kamu lakukan? Ye Linglong tidak puas. Dia biasanya sangat pintar. Mengapa dia tampak seperti orang yang berbeda setelah melihat Tuan Besar? Luo Suixian mengerucutkan bibir merahnya dan segera berlutut di samping meja untuk menuangkan teh bagi mereka. Beberapa saat yang lalu, dia adalah tamu terhormat di sini, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menjadi pelayan. Tidak, dia adalah pelayan dari seorang pelayan. Perbedaannya begitu besar hingga dia hampir menangis. Setelah menuangkan teh, dia dengan hati-hati membawanya ke hadapan Xia Qingchen. Namun, dia sangat khawatir dalam hatinya. Apakah Xia Qingchen akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepada manajer Sun dan dengan sengaja mempersulitnya? Letakkan saja, Xia Qingchen bahkan tidak meliriknya saat dia berbicara dengan tenang. Bab 1033, Hadiah Darah Dewa. Luo Suixian menghela napas lega. Dia menuangkan secangkir teh untuk Graj dan Lian Xing, tetapi mereka tidak menyentuhnya. Graji menatap teh itu dengan sedikit jijik. Apa ini? Teh spiritual bermutu rendah. Hanya teh spiritual bermutu tinggi di paviliun utara paviliun abis yang memiliki kualitas seperti ini. Aku sedikit kecewa. Dan buah-buah roh ini, tes, apakah ini untuk anjing? Graji menggelengkan kepalanya dan hanya berbaring di tanah, menyilangkan kakinya dan mengunyah nasi spiritual. Lian Xing juga menyingkirkan teh dan buah spiritual itu dan berkata, pengobatannya memang agak rendah. Namun, ini adalah tempat untuk berkultivasi, bukan tempat untuk bersenang-senang. Wajar saja jika pengobatannya agak rendah. Luo Suixian hanya bisa tersenyum pahit dalam hatinya. Dia pikir dia menikmati hal terbaik di dunia, tapi di mata anjing dan gadis kecil itu, hal itu begitu rendah hingga sulit untuk diterima. Jelas siapa pengemis itu. Xia Qingchen tidak punya waktu untuk itu. Dia hanya memperhatikan Luo Suixian dan bertanya, Linglong, sulit untuk mengetahui siapa orang itu sekarang, tetapi jika kamu bertemu dengannya lain kali, ingatlah untuk memberi tahuku. Bukanlah hal kecil untuk dapat menyerap keilahiannya. Dan hal anehnya adalah, benda itu tampak agak mirip dengannya. Baik,
Tuan, saya pasti akan mengawasinya. Benar sekali, kata Ye Linglong dengan patuh. Ayahku berkata bahwa dia ingin aku mengikutimu mulai sekarang. Apa? Kaki Graji gemetar, lalu ia duduk, meringkuk dalam pelukan Xia Qingchen. Lian Xing begitu ketakutan hingga tubuhnya yang lembut gemetar. Ia memegang erat lengan Master Pavilion Xia Qingchen dan berkata serempak, aku tidak ingin mati. Ye Linglong baru saja menyapa mereka, dan mereka hampir mati. Jika dia mengikuti mereka untuk waktu yang lama, dia pasti akan mati. Xia Qingchen dengan tenang mendorong mereka dan berkata, jangan khawatir. Selama dia ada di sisiku, nasib burukku akan berangsur-angsur hilang. Tentu saja, jika dia meninggalkan sisi Xia Qingchen, masalahnya akan berbeda. Wajah Graji dan Lian Xing cemberut, diam-diam menyetujui kenyataan bahwa mereka harus bepergian dengan Ye Linglong mulai sekarang. Oh benar, ayahku juga memintaku untuk membawa hadiah. Dia berkata bahwa Tuan harus menerimanya. Ye Linglong mengeluarkan sebuah kotak giok sambil tersenyum. Kotak itu bening sekali dan memancarkan kilauan cemerlang. Hal yang paling menarik perhatian adalah adanya jimat aneh pada keenam sisi kotak tersebut. Tulisan pada jimat itu semuanya terbuat dari darah yang tidak diketahui, dan sekali melihatnya saja membuat mata seseorang merasakan sakit yang tajam. Graji menutup matanya, mata anjingku. Lian Xing, Luo Suixian, dan bahkan Ye Linglong sendiri memejamkan mata mereka. Mata Luo Suixian terasa perih dan dia tidak dapat menahan tangis. Lian Xing juga merasa matanya sangat tidak nyaman. Dia berbalik dan berkata, apa itu? Sekali lihat saja, matanya terasa sangat tidak nyaman. Bukankah dia akan buta jika dia terus melihat? Tatapan mata Xia Qingchen tertuju pada jimat di kotak giok saat dia berkata perlahan, segel jiwa darah yang dimurnikan dari darah ahli alam matahari. Selain Ye Linglong, ekspresi semua orang berubah drastis. Ahli alam matahari. Mata Graji membelalak. Sialang, maksudmu di dalam kotak giok itu ada sesuatu milik seorang ahli alam matahari. Lian Xing terkejut. Alam matahari, itulah alam yang legendaris, kan? Dia belum pernah mendengar ada ahli alam matahari yang masih hidup di alam liang, alam Zongyun, dan Lou Lan. Namun, Xia Qingchen menjawab, tidak, hanya jimat yang disempurnakan oleh ahli alam matahari. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Itu lebih seperti itu. Namun, Xia Qingchen kemudian mengatakan sesuatu yang menggemparkan, ada setetes darah dewa di dalam kotak giok. Kesunyian. Pada saat ini, bahkan udara pun tampak senyap. Darah dewa, Luo Suixian, Graji, dan Lian Xing semuanya ketakutan. Ada setetes darah dewa di dalam kotak giok itu. Saat itu, setetes darah dewa iblis telah diencerkan ke dalam mata air darah hari ini, menjadi tanah suci kultivasi terbaik di istana militer selama 20 tahun terakhir. Sekarang, itu adalah setetes darah dewa yang lengkap. Xia Qingchen dapat merasakan bahwa setetes darah iblis tersegel di dalam kotak giok. Ya, ayah berkata kalau guru mungkin membutuhkan benda ini. Ye Linglong memberikannya ke tangan Xia Qingchen. Barang ini sebenarnya tidak berguna bagi Xia Qingchen. Setidaknya, itulah yang terjadi sekarang. Jika suatu hari ia perlu menerobos ke alam matahari, ia mungkin bisa menggunakannya. Namun, sekarang, itu tidak berguna baginya. Jika setetes darah dewa ini datang lebih awal, mungkin kita tidak perlu bekerja keras seperti ini. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia telah menderita siksaan mata air darah tanpa alasan. Namun, ayah Ye Linglong justru menggunakan ini sebagai hadiah atas jasa Xia Qingchen menyelamatkan putrinya. Dia tentu saja harus menerimanya. Mungkin tidak berguna sekarang, tetapi tidak berarti tidak berguna di masa mendatang. Kau sangat perhatian. Mulai sekarang, kau bisa mengikutiku dengan tenang. Ujar Xia Qingchen. Ye Linglong memeluk paha Xia Qingchen dengan erat. Bahkan jika kamu mengusirku, aku tidak akan pergi. Xia Qingchen melirik ke arah ruang rahasia. Tempat ini terbagi menjadi beberapa ruangan kecil, dan setiap ruangan merupakan ruang rahasia kecil. Aku perlu berlatih secara tertutup untuk sementara waktu. Kalian berdua akan rukun di ruang rahasia. Xia Qingchen masuk ke sebuah ruangan dan langsung duduk bersila untuk berlatih, memurnikan kekuatan bintang yang ganas di tubuhnya. Jumlah kekuatan bintang itu cukup bagi kultivasi Xia Qingchen untuk menerobos ke tingkat lain. Keluarga Yu. Lentera merah berkibar tertiup angin,
dan para pelayan bergegas membersihkan jamuan di halaman. Di aula, hiasan pernikahan yang meriah juga disingkirkan satu persatu. Hari ini seharusnya menjadi hari ketika keluarga Yu memasang dekorasi dan mengundang seluruh dunia untuk makan malam. Namun kini, semuanya terpaksa berakhir menyedihkan. Di bawah atap, Di Guiyi, yang mengenakan jas pengantin pria, memegang payung merah di tangannya dan menatap pemandangan suram itu dengan tenang. Dia memegang surat dari 6 penggemar Palace. Tahap hidup dan mati. Di Guiyi menatap langit dan bergumam, Tuan Istana 6 Kipas, mengapa kau ingin menjadi musuhku? Kau akan menyesal jika melakukan itu. Di sampingnya, gadis berwajah besi, Yu Tingtong, berdiri diam. Kakak, kenapa kita tidak lupakan saja? Kata lelaki itu sambil menundukkan kepalanya. Jiang Xuexin sudah menjadi istri Xia Qingchen. Jika dia menikahi Jiang Xuexin dengan paksa, bukankah itu akan menghancurkannya? Apakah ini benar-benar tindakan keadilan? Di Guiyi tersenyum dan menepuk kepalanya, Tingtong, Jiang Xuexin dan aku adalah ayah kandung. Xia Qingchen adalah pihak ketiga. Apakah kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Yu Tingtong menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Akan tetapi, bahkan Di Guiyi tidak menyadari bahwa dia tidak setegas sebelumnya. Aku mengirimmu untuk melakukan sesuatu, Di Guiyi menatap ke langit. Hembusan angin bertiup kencang, mengangkat rambut peraknya dan menutupi matanya yang tak terduga. Silakan bicara, kakak. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya dan menebus dosa-dosaku, jawab Yu Ting. Di Guiyi mengeluarkan sebuah potret dan sepucuk surat lalu menyerahkannya padanya, untuk menemui orang ini. Yu Tingtong menoleh dan melihat seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Sekilas, dia tampak agak familiar. Siapa dia? Tanya Yu Tingtong. Jangan tanya, jawab Di Guiyi, pergi saja. Alamatnya ada di amplop. Oh, mengenai pengiriman surat, Yu Tingtong merasa tidak ada masalah sama sekali dan dengan senang hati menerima pesanan tersebut. Melihat kepergiannya, wajah tenang Di Guiyi berubah dingin. Dia menatap langit sekali lagi dan kembali ke ruang rahasia, luka yang paling menyakitkan tidak pernah ada di tubuhmu sendiri. Bab 1034, Setengah Mati. Setengah bulan telah berlalu. Graji dan Liansing sedang bertarung di ruang luar ketika tiba-tiba, suara teredam datang dari ruang dalam. Bahkan seluruh ruang rahasianya sedikit bergetar. Luo Suixian berbalik dan terkejut melihat jejak telapak tangan dengan pola yang jelas di pintu ruang rahasia. Matanya menyipit. Pintu menuju ruang rahasia itu sangat keras sehingga hanya elit tingkat bulan yang bisa mendobraknya sepenuhnya. Walaupun serangan telapak tangan yang baru saja digunakannya tidak mampu menghancurkan pintu batu itu sepenuhnya, tetap saja diperlukan setidaknya 8 indera dari alam astral yang lebih tinggi untuk menciptakan jejak telapak tangan yang begitu jelas. Sebenarnya, ini karena Xia Qingchen tidak memperlihatkan keterampilan bela diri apapun. Bila dipadukan dengan teknik bela diri, telapak tangan ini hendaknya berada pada level 9 indera alam astral utama. Setelah setengah bulan berkultivasi, dia tidak hanya berhasil memurnikan kekuatan astral yang ganas dan berhasil menerobos ke 6 indera alam astral utama, dia juga telah mengolah kulit Buddha dan tulang jahat ke tingkat tengah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa ada cahaya keemasan samar di telapak tangan itu. Itulah tahap kekuatan Sen yang mengikuti hati, dan juga tanda tahap tengah. Ia berharap dapat menyelesaikan kulit Buddha dan tulang-tulang jahat pada bulan berikutnya dan memenuhi persyaratan dari dewa kuno itu. Berderak, Xia Qingchen membuka pintu batu itu. Selain peningkatan besar dalam kultivasi dan teknik bela dirinya, luka-luka di tubuhnya telah pulih sepenuhnya, dan cahayanya telah muncul kembali. Graji, Liansing, dan Ye Linglong semuanya datang dengan senyum di wajah mereka. Hanya Luo Suixian yang mundur ke samping. Waktu setengah bulan sudah cukup baginya untuk menerima kenyataan. Akan tetapi, dalam hatinya dia masih menolak untuk menjadi budak Xia Qingchen. Sialang, apakah kita akan pergi ke perbatasan selatan sekarang? Tanya Liansing. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Sebelum aku pergi, aku akan pergi ke kediaman putri. Dalam setengah tahun terakhir, dia sibuk memperjuangkan jasa di istana militer. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Xia Yuan dan bibinya. Sekarang semuanya sudah berakhir, tibalah waktunya untuk mengunjungi kedua tetua itu. Graji dan Liansing sedang berkultivasi di sini. Linglong, ikuti aku. Mudah untuk berbicara dengan orang lain,
tetapi Ye Linglong tidak bisa meninggalkannya. Jika tidak, dia hanya akan menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Dia meninggalkan ruang rahasia itu. Seorang lelaki tua berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang menyenangkan. Ketika dia melihat Xia Qingchen keluar, dia segera membungkuk dan berkata, "Selamat kepada Tuan Muda Xia karena telah keluar dari pengasingan." "Kau menungguku?" tanya Xia Qingchen. "Seseorang telah mengirim surat dan memintaku untuk memberikannya kepada Tuan Muda Xia." Dia menunjukkan sebuah surat. Alis Xia Qingchen sedikit terangkat. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia sedang berkultivasi di pavilion, jadi siapa yang akan mengirim surat? Dia membuka amplop, membuka lipatan surat, dan melihat tanda tangannya. Dia terkejut. Bai Xiaozu. Kenapa dia menulis surat untukku? Dia melihat teks itu dan menyimpannya setelah beberapa saat. Jadi ternyata Bai Xiaozu telah mengundang Xia Qingchen ke rumahnya sebagai tamu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kebetulan saja Xia Qingchen punya waktu luang baru-baru ini dan bisa pergi ke tempat janji temu. Di pintu masuk kediaman Komandan Putri Yanyu, Xia Qingchen memperlihatkan identitasnya, dan tak lama kemudian, seorang wanita parubaya bergegas datang menyambutnya. "Selamat datang, Tuan Muda Xia," ucapnya dengan hormat dari kejauhan. Xia Qingchen tersenyum. Sudah lama sekali. Wanita ini tidak lain adalah pengasuh Putri Yanyu. Saat itu, ketika Tianyu terbang di langit, dia telah mengamatinya berkali-kali. Dialah pula yang menuntunnya di jalan menuju mata air darah. Dialah orang yang secara pribadi menerima Xia Yuan dan bibinya dari kediaman kerajaan Putri Komando Yanyu. "Ayahmu baru saja menyuruhku mencarimu." Wanita parubaya itu tersenyum. Xia Qingchen tercengang, "Ayah juga mencariku. Tolong tunjukkan jalannya." Di halaman belakang rumah besar, di halaman yang dijaga ketat. Xia Yuan sedang membaca buku, sementara Xia Jie sedang menyiram bunga. Dia bahkan menyenandungkan sebuah lagu, dan ekspresinya yang tadinya khawatir kini menjadi jauh lebih tenang. "Ayah, Bibi," Xia Qingchen berdiri di luar halaman dan tersenyum. Sudah setengah tahun sejak bulan langit. Ketika mereka bertemu lagi, ekspresi mereka bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jelas bahwa Putri Yanyu merawat mereka dengan sepenuh hati. Chen, mata tua Xia Yuan bergetar. Dia segera meletakkan bukunya dan berlari untuk memeluk Xia Qingchen dengan erat. "Anakku sudah dewasa." Xia Jiyi berlari dengan bangga dan mengamati Xia Qingchen, matanya berkaca-kaca. "Qingchen, kamu telah membuat ayah dan bibimu bangga." Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia berpikir bahwa seorang jenius tertinggi seperti Xia Qingchen akan muncul di klan Xia. Xia Yuan juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menariknya dan mendudukkannya. "Cepat, katakan padaku. Ketika Sky Moon Ridge dalam kesulitan, bagaimana kamu menyelamatkan mereka? Ya. Juga, bagaimana kamu bisa menjadi Wan Xiaoqi? Dan permainan catur iblis surgawi." Bibinya bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana kamu bisa begitu kuat sehingga kamu mengalahkan semua putra surga yang sombong di wilayah Zongyun?" Petik 2. Keduanya bertanya satu demi satu, membuat Xia Qingchen tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Namun, dapat dilihat bahwa mereka hanya mengetahui berita keberhasilan Xia Qingchen dan tidak mengetahui berita buruk terkini. Dirinya yang sekarang bukan lagi dewa perang yang tak terkalahkan yang dapat menguasai seluruh perbatasan. Ia adalah seseorang yang tidak memiliki apapun. Seharusnya Putri Yanyu sengaja menyembunyikan berita buruk mengenai Xia Qingchen agar kedua tetua tidak khawatir. "Lihatlah kami telah membuat anak itu terdiam." Baru pada saat itulah Xia Yuan tersadar. Mereka berdua telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan, dan Xia Qingchen lah yang harus menjawab. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan saat dia menepuk bahu Xia Qingchen. "Chen, kamu adalah kebanggaan keluarga Xia. Ayahmu dan leluhur keluarga Xia akan bangga padamu." Xia Qingchen tersenyum dan hendak menjawab ketika sebuah suara tidak harmonis terdengar. "Hehe, aku takut leluhurmu akan kehilangan muka karena keturunan ini." Seorang lelaki tua berjubah merah melompat ke tembok dengan tangan kosong dan menyaksikan mereka. Rambutnya acak-acakan dan matanya cekung, memberikan kesan bahwa dia gila. Dia tak lain adalah Guru Pedang Sembilan, salah seorang anggota Aula Keajaiban, Pedang Gila. Mendengar ini, orang kuat yang menjaga di luar tembok halaman segera melesat keluar dan berkata dengan cemberut,
pedang gila, mengapa kamu ada di sini lagi? Ternyata alasan mengapa pengawal di luar pelataran begitu kuat adalah karena pedang gila pernah datang untuk menimbulkan masalah. Aula orang-orang aneh itu sangat dekat dengan tempat ini. Jika ada gerakan besar di Junzufo, itu tidak dapat disembunyikan dari mereka. Kedatangan Xia Qingchen juga diketahui oleh orang gila pedang pada saat pertama. Tuan, Xia Yuan berdiri dan mengerutkan kening. Tuan, jangan bicara omong kosong. Pedang gila mencibir, aku bicara omong kosong. Kenapa kau tidak bertanya pada putramu apakah dia telah dilucuti dari jabatannya sebagai Pangeran Liang? Kedua tetua itu benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Mereka hanya tahu bahwa Xia Qingchen adalah Wan Xiaoqi termuda di wilayah dingin dan jenius terkuat di generasinya. Orang tua, Qingchen kita terkenal, dan semua orang mengenalnya. Pangeran Liang sangat mencintainya, mengapa dia harus mencopot jabatannya? Jika kamu tidak pergi, aku akan menuntutmu kepada Putri Yanyu. Kata Xia Jie dengan kasar. Mereka berdua sama sekali tidak percaya dengan perkataan pedang gila itu. Xia Qingchen adalah orang yang luar biasa. Jika Pangeran Liang memiliki sedikit saja apresiasi terhadap bakat, dia hanya akan menempatkannya pada posisi yang lebih penting. Bagaimana dia bisa dicopot dari jabatannya? Benar-benar omong kosong. Namun, Xia Qingchen bergumam, dia benar. Aku tidak memiliki jabatan resmi apapun sekarang. Pada saat ini, ekspresi Xia Yuan dan Xia Jie perlahan menegang. Mereka menatap Xia Qingchen dengan tidak percaya. Hahaha, Pangeran Liang mencintainya. Kau benar-benar tahu cara menyanjung putramu. Hahaha, pedang gila itu tertawa. Sekarang dia tidak berguna lagi. Tidak ada posisi militer di istana militer. Apalagi yang dimiliki Xia Qingchen. Bab 1035, Perburuan Kerajaan. Mendengar suara tawa pedang gila itu, Linglong bertanya, Tuan, apa yang ditertawakan orang tua gila itu? Dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan bahwa Xia Qingchen adalah orang yang tidak berguna. Ayahnya berkata bahwa Xia Qingchen benar-benar seorang dewa. Setelah beberapa saat linglung, Xia Yuan menjawab dengan tegas, orang tua, putraku bertempur di medan perang dan mempertahankan perbatasan negara. Dia telah memberikan kontribusi yang besar. Apa hakmu untuk menertawakannya? Xia Ji menatapnya dengan marah. Benar sekali. Apa hubungan masalah Qingchen dengan Anda? Petik 2. Pedang gila terkekeh. Bukan urusanku bagaimana Qingchen. Namun, dia membunuh muridku. Pedang 9. Itu bukan urusanku. Sambil berkata demikian, dia melompat turun. Para ahli di dekat kediaman Xia Yuan segera mengepung keluarga Xia Yuan untuk melindungi mereka. Pemimpin itu berteriak, pedang gila, jika kau masih berpikir kau adalah anggota Aula Keajaiban, maka jangan bertindak gegabah. Putri sudah memaafkanmu sekali. Jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Sebelumnya, pedang gila itu mencoba menerobos masuk ke kediaman dan mengancam keselamatan Xia Yuan dan Xia Jie. Untungnya, pengasuhnya hadir dan menghentikannya tepat waktu. Melihat pedang gila itu telah kehilangan muridnya dan bahwa ia memiliki bakat yang langka, Putri Komandan Yanyu mengampuni nyawanya. Namun, ia tidak menyangka kalau orang gila pedang itu tidak akan menyesal dan menyakitinya lagi. PAH. Kau, meludahkan pedang gila. Aku ingin tahu apakah sang putri peduli padaku atau kau, seorang junior yang frustrasi. Dia, si pedang gila, adalah seorang kultivator tingkat bulan yang terkenal. Bagaimana dengan Xia Qingchen? Dia telah kehilangan perhatian Pangeran Liang, dan bahkan ada desas-desus bahwa Pangeran Liang merasa jijik padanya. Xia Qingchen tidak lagi berguna dalam perebutan tahta. Tentu saja, itu Xia Qingchen. Sebuah suara yang jelas namun tidak marah terdengar dari halaman tengah. Didampingi beberapa pelayan, Putri Komandan Yanyu yang mengenakan gaun indah berjalan mendekat. Di wajahnya yang ditutupi kerudung putih, matanya yang cerah dipenuhi dengan rasa dingin. Semua orang memberi hormat satu demi satu, kecuali si pedang gila, yang berdiri di tempatnya dan menegakkan punggungnya. Putri Yanyu, apakah kamu mengatakan bahwa antara aku dan Xia Qingchen, kamu akan memilih yang terakhir? Setelah jeda, dia menambahkan, Xia Qingchen dan aku sudah berada pada titik di mana kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami meninggal. Jika dia ada di sekitar, aku tidak akan ada di sekitar. Putri, sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum. Putri Komandan Yanyu tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya.
Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Orang-orang, kirim pedang orang gila itu keluar dan hapus namanya dari aula keajaiban. Jika orang ini masuk ke rumah besar itu lagi, bunuh dia segera tanpa meminta izin." Awalnya, pedang gila tidak berniat meninggalkan aula keajaiban. Pangeran kedua telah menjadi tawanan di wilayah Zongyun, dan Putri Komandan Yanyu adalah satu-satunya yang dapat mewarisi tahta. Dia tidak rela meninggalkan komando Putri Yanyu, calon ratu. Niat awalnya adalah memaksa Putri Yanyu untuk membuat pilihan. Dengan ketenangan dan kebijaksanaan Putri Yanyu, dia seharusnya mengerti siapa yang lebih penting. Akan tetapi, jawaban Putri Komandan Yanyu terlalu tak terduga, tegas, dan tak terduga. Karena itu, si pedang gila berada dalam posisi yang sulit. Dia berkata, "Putri Yanyu, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Sekarang saatnya bagimu untuk menggunakan orang. Dalam 2 bulan, keluarga kerajaan akan berjuang untuk supremasi. Yang kamu butuhkan adalah ahli yang setia sepertiku." Perebutan tahta oleh keluarga kerajaan merupakan ujian bagi keturunan Pangeran Liang. Keturunannya akan menyelesaikan beberapa aktivitas berburu dengan kekuatan mereka sendiri dan para pembantunya, dan mereka akan dievaluasi berdasarkan hasil perburuan tersebut. Pangeran Liang telah memenangkan perhatian mendiang raja melalui kegiatan berburu, dan dengan demikian, ia telah bangkit dari seorang putra yang tidak penting menjadi penerus tahta terakhir. Oleh karena itu, ia selalu memberi perhatian besar pada perburuan kerajaan. Acara ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Jika Putri Komandan Yanyu bersinar selama perburuan, dia pasti akan dapat membuktikan haknya sebagai kandidat tahta. "Tidak perlu, serahkan kesetiaanmu pada orang lain. Suruh para tamu pergi," kata Putri Komandan Yanyu tanpa ampun. Tatapan mata pengasuh itu berubah dingin, dan dia melangkah maju. "Pedang gila, sang putri selalu menepati janjinya. Dia memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan dia, salahkan dirimu sendiri." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan cambuk kulit dan mengayunkannya ke udara. Pedang gila itu segera menghindar. Dia sangat marah dan berkata, "Putri Yanyu, kamu akan menyesali ini." Dia merasa sulit untuk mempercayai bahwa Putri Komandan Yanyu akan melindungi orang tidak berguna yang telah kehilangan nilainya. Apakah ini masih Putri Yanyu yang tanpa emosi dan rasional seperti yang diingatnya? "Aku bisa memberitahumu dengan jelas apakah aku akan menyesalinya atau tidak." "Aku tidak akan menyesalinya," kata Putri Komandan Yanyu dengan ringan. Mengesampingkan fakta bahwa Xia Qingchen mampu mengendalikan fisiknya, bakat Xia Qingchen juga mengejutkan. Potensi masa depannya tidak terbatas, dan dia pasti lebih tinggi dari pedang gila. "Bagus. Kita tunggu saja." Pedang gila itu geram. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun sia-sia. Dia melotot tajam ke arah Xia Qingchen lalu melesatkan belatinya, ingin memberi Xia Qingchen sebuah pelajaran kecil. "Kurang ajar. Beraninya kau menyakiti tuanku." Ye Linglong segera berdiri di depan Xia Qingchen. Hal yang paling istimewa tentang tubuh dewa yang malang itu adalah bahwa ia akan mengembalikan segala kerusakan yang diterimanya. Belati yang seharusnya menusuk tubuh Ye Linglong tiba-tiba tertiup oleh angin aneh yang tidak diketahui asal-usulnya dan menyapu tubuhnya. Namun segalanya belum berakhir. Kilatan petir tiba-tiba melintas di langit cerah dan menyambar pedang gila itu. Terjadi ledakan, lalu percikan api. Pedang orang gila itu berubah menjadi orang hidup hangus, yang jatuh dari dinding halaman sambil menjerit. Sambaran petir ini telah membuatnya setengah mati, dan dia butuh waktu setidaknya 1 atau 2 bulan untuk pulih. Kerumunan orang tercengang dan tertawa diam-diam. Orang jahat punya karma jahat. Putri Komandan Yanyu sedikit terkejut. Dia mengamati gadis kecil yang tidak dikenalnya ini dengan heran. "Ini Linglong, seorang teman yang kutemui di pegunungan bulan surgawi," jawab Xia Qingchen. "Oh, temanmu ini tampaknya agak istimewa," kata Putri Komandan Yanyu penuh arti. Belati yang diarahkan padanya malah tertiup angin aneh. "Sungguh hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih telah membantuku, Putri." Xia Qingchen mengganti topik pembicaraan. "Dengan kemampuanmu, mengapa kau membutuhkan bantuanku?" Putri Komandan Yanyu menggelengkan kepalanya. Dia yakin bahwa bagi Xia Qingchen, pedang orang gila itu hanyalah masalah kecil. "Jika kamu membutuhkan bantuanku dalam perburuan kerajaan, beritahu saja aku. Karena Putri Yanyu telah melindunginya, mengapa tidak membantunya?" Mata Putri Komandan Yanyu berbinar. "Kau sendiri yang mengatakannya,
jangan menarik kembali kata-katamu. Oh, kenapa dia terdengar seperti menyembunyikan sesuatu yang lain. Namun, karena kata-kata itu sudah terucap, Xia Qingchen tidak akan menarik kembali kata-katanya. Aku pasti akan memenuhi janjiku. Putri Komandan Yanyu tersenyum tipis dan sedikit tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi kebingungan yang tidak wajar muncul di wajahnya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu reuni keluargamu. Bibimu punya kabar baik untukmu. Putri Komandan Yanyu menatap anggota keluarga Xia dengan iri, lalu membungkuk dengan anggun dan pergi. Xia Jie menatap punggung Putri Yanyu dan berkata, dia gadis yang baik. Bibi, kabar baik apa yang kamu punya? Tanya Xia Qingchen. Ketika dia datang ke sini tadi, dia mendengar dari pengasuh bahwa Xia Yuan dan bibinya memang sedang mencarinya. Alis Xia Jie yang rileks dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Dia mengeluarkan surat yang kusut dan berkata, Curan telah mengirim surat. Mendengar ini, hati Xia Qingchen bergetar. Curan, Zhao Curan. Sepupunya yang telah hilang selama lebih dari setahun telah mengirim surat. Kondisi saya sedang tidak baik. Bab 1036, Keluarga Super. Dia buru-buru mengambil amplop itu dan membukanya. Tulisan tangan itu memang tulisan Zhao Curan, persis sama dengan kantong parfum yang diberikannya kepada Xia Qingchen. Dalam suratnya, Zhao Curan menyampaikan permintaan maafnya karena pergi tanpa pamit, sekaligus mengungkapkan kerinduannya kepada bibinya. Dia juga bertanya tentang kondisi Xia Yuan, apakah tubuhnya sehat, apakah Xia Manor aman, dan seterusnya. Dia menanyakan segalanya, namun tidak menyebut nama Xia Qingchen. Seolah-olah dia tidak pernah memilikinya dalam hidupnya. Sedikit kesedihan muncul di hati Xia Qingchen. Saat itu, di dermaga ibu kota kekaisaran, dia tidak membuatnya tinggal dan pergi. Pada akhirnya, itu menjadi bekas luka di hatinya yang tidak bisa dihapusnya. Mungkin, jejak sakit hati itu telah berubah menjadi kebencian. Oleh karena itu, dia sengaja mengabaikan Xia Qingchen. Namun, dia tetap senang. Zhao Curan telah menghilang selama hampir 2 tahun, dan dia mengira bahwa dia akan berada dalam bahaya besar. Bibinya mengerutkan kening sepanjang hari, dan Xia Qingchen masih memiliki masalah yang belum terselesaikan di hatinya. Sekarang setelah mereka tahu dia aman, mereka semua gembira dari lubuk hati mereka. Chen, kau harus menemukannya. Meskipun dia aman, dia lebih suka menulis surat kepada kita daripada menemui kita. Jelas dia tidak bebas. Xia Yuan berkata dengan cemas. Benar sekali. Xia Qingchen juga merasakan hal yang sama. Dia bertanya, dari mana kamu mendapatkan surat ini? Seorang kusir lewat dan membawanya ke sini. Bibinya menyimpan surat itu dan menyembunyikannya di dadanya seperti harta karun. Dalam kasus itu, Zhao Curan tahu bahwa Xia Yuan dan bibinya ada di kediaman Putri Yanyu, tetapi dia tidak mau atau tidak bisa bertemu mereka. Aku akan memerintahkan lebih banyak orang untuk memperhatikan keberadaan sepupu Curan. Ujar Xia Qingchen. Sekarang menara pendengar salju tersebar di seluruh tempat dan memiliki sejumlah besar orang, mereka mungkin dapat menemukan jejak Zhao Curan. Aku sudah kabur dari Qingchen. Bibinya menarik tangan Xia Qingchen dan menepuk punggung tangannya. Curan adalah anak yang baik dan penyayang. Dia tidak akan membencimu. Jangan khawatir. Xia Qingchen tersenyum tidak wajar. Dia tidak mengerti hati Curan di masa lalu, dan dia tidak akan pernah memahaminya di masa depan. Keluarga itu duduk dan menyelesaikan makan malam. Setelah 3 putaran minum anggur, ekspresi Xia Yuan dipenuhi dengan kebahagiaan yang mendalam. Qingchen, setengah bulan yang lalu adalah ulang tahunmu yang ke-20. Ayahmu tidak dapat menemukanmu dan tidak dapat menghabiskannya bersamamu. Oh, apakah dia sudah berusia 20 tahun? Xia Qingchen merasakan kehilangan di hatinya. Saat pertama kali mengambil alih tubuh ini, usianya bahkan belum 18 tahun. Dalam sekejap mata, 2,5 tahun telah berlalu. Kau bukan lagi remaja, kau sudah benar-benar dewasa. Xia Yuan menatap Xia Qingchen, yang berada di antara masa muda dan remaja. Raut wajahnya tidak berubah sama sekali selama setengah tahun terakhir, dan ia merasa bersyukur sekaligus menyesal. Bagaimana dia bisa tahu bahwa setelah Xia Qingchen meminum embun cahaya bulan yang dapat mempertahankan kemudaannya selamanya, penampilannya tidak akan berubah lagi. Ada beberapa hal yang harus kusampaikan kepadamu. Xia Yuan membuat keputusan serius. Oh, apakah Xia Manor masih memiliki warisan? Mengapa dia tidak pernah mendengar Xia Yuan menyebutkan hal ini sebelumnya?
Xia Yuan membuka dadanya dan mengeluarkan liontin yang dikenakannya. Mutiara itu berbentuk bulat dan berkilau keemasan. Dari luar, mutiara itu tampak seperti mutiara emas yang dilebur dari emas. Sebelum ibumu pergi, dia diam-diam memberiku relik ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku berhasil mencapai tingkat bulan suatu hari nanti, aku bisa membuka mutiara emas. Xia Yuan memiliki ekspresi mengejek diri sendiri di wajahnya. Belum lagi wilayah bulan, ia bahkan mengandalkan bantuan putranya untuk berhasil di posisi bintang minor. Aku tidak berguna, aku bahkan tidak bisa menembus tingkat bulan dalam hidupku. Tapi Qing Chen, kamu mampu melakukannya. Xia Yuan memberikannya pada Xia Qing Chen. Namun, Xia Qing Chen tidak mengambilnya. Dia berkata, karena ini adalah kenangan yang ditinggalkan ibu untukmu, ayah, kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Ekspresinya penuh tekad. Terlebih lagi, ayah akan segera bertemu ibu. Relik ini adalah tanda cintamu. Akan lebih merepotkan jika memberikannya kepadaku. Melihatnya seperti ini, Xia Yuan hanya bisa menaruhnya kembali ke dadanya. Baiklah, tidak akan terlambat untuk memberikannya kepadamu saat aku bertemu ibumu. Berbicara tentang ibunya, Xia Qing Chen tidak bisa menahan rasa bingung. Keluarga Huang masih belum menghubungi ayah. Setengah tahun telah berlalu sejak perjanjian 20 tahun antara kedua belah pihak. Keluarga Huang seharusnya sudah lama menerima berita itu dan melepaskan ibu mereka, Huang Yanran, tetapi hingga kini, mereka belum menghubunginya, apalagi Huang Yanran. Keluarga kakekmu mungkin tidak tahu di mana aku tinggal. Ekspresi Xia Yuan agak tidak wajar. Xia Qing Chen terdiam. Mungkin. Akan tetapi, bahkan Zhao Churan dapat menemukan tempat di mana ayah dan bibinya tinggal, jadi mengapa keluarga besar Huang tidak dapat menemukan mereka? Apakah terjadi sesuatu? Baiklah, aku akan menunggu sampai aku memusnahkan klan Yu, lalu aku akan meminta keadilan pada ayahku dan keluarga Huang. Waktu malam, Putri Komandan Yanyu duduk di depan tempat tidurnya, tenggelam dalam pikirannya. Pengasuh yang sedang melayaninya berkata dengan lembut, Tuan Muda Xia belum tidur, apakah Anda perlu mengundangnya? Putri Yanyu yang kebingungan kembali tersadar dengan sedikit gemetar. Mengapa kamu mengundangnya ke sini? Pengasuh tersenyum. Jarang sekali Tuan Muda Xia bisa tinggal di rumah sang putri. Ini kesempatan yang langka. Wajah Putri Komandan Yanyu memerah. Dia menegur dengan tidak wajar, omong kosong apa yang kau katakan. Aku, kesempatan apa yang kubutuhkan. Sebagai orang kepercayaan Putri Yanyu, Nani sudah seperti ibunya sendiri, dan dialah yang paling mengerti Putri Yanyu. Tuan Xia adalah naga di antara para lelaki. Dia tidak akan kekurangan wanita-wanita hebat di sisinya. Jika sang putri tertarik, lebih baik melakukannya secepatnya. Pengasuh itu mencoba membujuknya sebagai orang yang berpengalaman. Putri Yanyu mengerutkan bibir merahnya dan akhirnya memutuskan untuk mencurahkan pikirannya. Aku tidak tahu seperti apa sikapku terhadap Xia Qing Chen. Aku tidak tahu apakah aku menyukainya sebagai seorang pria atau apakah aku sangat mengaguminya. Awalnya, dia tidak memiliki perasaan aneh terhadap Xia Qing Chen. Hanya selama permainan catur abadi dan iblis, ketika alam dingin benar-benar dikalahkan, Xia Qing Chen membalikkan keadaan. Sosoknya yang gagah kala itu telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Tetapi dia tidak dapat membedakan apakah itu cinta atau syok. Waktu akan membuktikan segalanya. Putri Komandan Yanyu adalah orang yang sangat rasional, jadi dia cepat tenang. Hatinya yang bingung perlu waktu untuk diuji. Sang pengasuh mendesah pelan. Saat Putri Komandan Yanyu membenarkan pikiran batinnya, semuanya sudah terlambat. Ngomong-ngomong, pendekar gila sudah bergabung dengan Pangeran ke-9, tambah pengasuh itu. Hanya dalam sehari saja, si pedang gila itu belum juga pulih dari luka-lukanya akibat disambar petir, dan Pangeran ke-9 sudah langsung mendatanginya secara pribadi dan membawanya di bawah komandonya. Kakak ke-9 juga sudah dewasa. Tatapan mata Putri Yanyu berubah dingin dan tajam. Dia benar-benar pandai menyembunyikan kekuatannya. Di masa lalu, Pangeran ke-9 hanya tahu cara bermain dengan wanita dan kecanduan anggur dan wanita. Pangeran Liang membencinya, sementara Putri Yanyu dan Pangeran kedua tidak pernah melihatnya sebagai saingan. Akan tetapi, ketika Pangeran kedua ditangkap, Putri Komandan Yanyu menyadari betapa pandainya ia menyembunyikan kekuatan aslinya. Hanya dalam waktu 1 bulan, para pembantu yang telah terkumpul selama bertahun-tahun dari Pangeran kedua semuanya diterima oleh Pangeran ke-9. Tidak hanya itu,
Ia juga menerima dukungan publik dari para penguasa Istana Wen dan para penguasa Istana Bis. Bahkan kepala Istana Feng yang berpengaruh pun mendukungnya secara setengah terbuka. Kekuatan mereka benar-benar melampaui kekuatan Putri Komandan Yanyu. Sejauh ini, tidak ada satupun kepala istana yang secara terbuka mendukungnya. Pada akhirnya, keluarga Yulah yang mendukungnya, kata pengasuh dengan serius. Dulu, keluarga Yu mendukung pangeran kedua. Sekarang setelah pangeran kedua ditangkap, keluarga Yu hanya bisa mencari pangeran lain untuk mendukung dan mentransfer semua koneksi pangeran kedua ke pangeran ke-9. Hal ini menyebabkan kekuatan pangeran ke-9 langsung meningkat. Bagaimanapun, keluarga Yu adalah kekuatan teratas yang hanya berada di bawah 4 keluarga super besar. Mereka dapat dengan mudah memengaruhi urusan negara di wilayah dingin. Bab 1037, waktu telah berubah. Mendengar tentang 4 keluarga super, hati pengasuh tergerak dan dia berkata, "Putri, apakah iblis Kiong malam itu masih tidak mau mendukungmu?" Jika dia berbicara, aku yakin Pangeran Liang tidak akan mempertimbangkan orang lain. Ye Mo Qiong pada dasarnya dingin dan acuh tak acuh. Dia fokus pada seni bela diri dan sama sekali tidak peduli dengan perebutan kekuasaan di wilayah dingin. Putri Yanyu tersenyum pahit. Saya sudah mencoba melakukan penyelidikan tidak langsung 2 kali, tetapi saya selalu ditolak mentah-mentah. Mereka memperingatkan saya untuk tidak mencoba menyeret klan Ye ke wilayah yang aman dan memperebutkan kekuasaan. Ekspresi pengasuh berubah jelek. Jelas bahwa Night Demon Qiong sudah muak dengan Putri Yanyu. Dia tidak akan pernah membantu Putri Yanyu. Di antara 4 keluarga kelas atas, keluarga Huang selalu berada di langit, keluarga Kurong selalu mengasingkan diri, ahli bela diri nomor 1 keluarga Gu tidak dapat dicapai, dan hanya keluarga Ye yang masih memiliki junior yang berlatih di wilayah dingin. Sekarang, jika generasi muda klan Ye tidak mau membantu, rencana kita untuk mengandalkan bantuan 4 klan besar hanya akan hancur. Putri Komandan Yanyu menghela napas dan berkata tanpa daya, tidak ada cara lain. Bagaimanapun, mereka adalah 4 keluarga kelas atas yang berada di atas keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan hanya bisa mengagumi mereka. Wajar saja kalau mereka tidak peduli dengan perebutan kekuasaan di wilayah keren. Faktanya, bukan hanya dia. Para pangeran dan putri lainnya juga telah mencoba meminta Istana Iblis Malam untuk mendukung mereka, tetapi mereka semua ditolak dengan kejam. Mereka hanya bisa menyaksikan keluarga Yu mendominasi dan mencampuri perebutan kekuasaan keluarga kerajaan. Dan sekarang, yang didukung penuh oleh keluarga Yu adalah Pangeran ke-9. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Putri Komandan Yanyu mengusap dahinya dengan lelah. Keesokan paginya, Xia Qingchen mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, bibinya, dan Putri Yanyu. Qingchen, hati-hati. Ayah dan bibinya memberi perintah. Putri Komandan Yanyu melepaskan jade Phoenix dari pinggangnya. Ini adalah tanda pengenalku. Saat kau mencapai perbatasan selatan, orang-orangku akan datang menjemputmu. Xia Qingchen menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka satu persatu. Ia kemudian menuju ke rumah Bai Xiaozu sebagai tamu. Pada waktu itu, di jalan ke-9 di selatan kota, ada sebuah rumah besar baru. 4 penjaga perkasa dengan pedang berdiri di pintu. 2 kata, Bai Manor, digantung di pintu yang tinggi. Tuan baru kita masih sangat muda. Dia baru berusia 20-an. Dia sangat mengagumkan. Di pintu masuk rumah besar itu, 2 pelayan yang baru saja keluar untuk membeli sayur-sayuran berbisik-bisik membicarakan tuan baru rumah besar itu. Apa yang kau tahu? Yang paling hebat adalah adiknya, Bai Xiaozu. Dia adalah salah satu dari sedikit kesayangan surga di generasinya di wilayah yang dingin. Banyak kekuatan besar yang berusaha untuk mendapatkan dukungan darinya. Rumah ini diberikan kepada Bai Xiaozu oleh keluarga kelas 1. Oh, jadi begitulah adanya. Kalau begitu, Big Brother lah yang memanfaatkan Big Sister. Lebih dari itu, tahukah kau di mana mereka dulu tinggal? Bagian 11. Bagian ke-11. Bukankah itu daerah kumuh? Benar, orang tua kedua bersaudara itu meninggal lebih awal, dan keluarga mereka pun hancur. Mereka bahkan sempat tinggal di daerah kumuh, tetapi sekarang, mereka telah menjadi burung phoenix. Bukankah begitu? Orang yang datang tadi sepertinya keluarga kelas 2, keluarga Lin, kan? Kau bahkan membawa putrimu. Siapa yang tidak tahu apa yang sedang kau lakukan? Di ruang tamu Bai Manor.
Bai Xiaozu duduk dengan tenang di kursi kedua. Dia menundukkan kepalanya dan berbicara sangat sedikit, malu-malu seperti biasanya. Di kursi utama kepala keluarga duduk seorang pemuda yang usianya 2 atau 3 tahun lebih tua dari Bai Xiaozu. Kulitnya kasar, penampilannya biasa saja, dan tingkat kultivasinya sangat rendah, hanya pada posisi bintang kecil. Di usianya yang sudah lanjut, jika ia dijebloskan ke istana militer, ia hanya akan layak menjadi prajurit biasa. Ia bahkan tidak akan mampu menjadi komandan prajurit. Sekarang, dia adalah penguasa Bai Manor yang luas dan mengendalikan nasib ribuan pelayan. Mereka yang datang berkunjung setidaknya adalah keluarga kelas 2. Keluarga kelas 3 bahkan mungkin lupa untuk melangkah melewati ambang pintu. Keponakan Yunsu, aku tidak akan pernah melupakan janji yang ayahmu buat kepadaku. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan wajah kurus. Wajahnya penuh dengan keramahan. Saat itu, ayahmu dan aku memiliki pikiran dan jiwa yang sama. Kami menikah karena perjodohan saat kami masih anak-anak. Sekarang setelah kau dan mengerku tumbuh dewasa, saatnya untuk membicarakan pernikahan. Pemuda di kursi utama adalah saudara laki-laki Bai Xiaozu, Bai Yunsu. Orang yang datang berkunjung adalah keluarga Lin, keluarga kelas 3 yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebelum keluarga mereka jatuh. Kepala keluarga Lin telah membawa putrinya, Lin Kemeng, untuk membahas perjanjian pernikahan antara kedua keluarga. Bai Yunsu terkekeh dan berkata dengan nada netral, "Paman Lin, aku ingat beberapa bulan yang lalu, aku datang ke rumahmu untuk melamarmu, tetapi kamu menolakku." Saat itu ia masih berada di lapisan terbawah masyarakat, seorang anak miskin yang keluarganya telah terpuruk. Dia membawa surat wasiat ayahnya ke Lin Manor untuk berkunjung, dengan harapan bisa menghormati pernikahannya, tetapi kepala keluarga Lin begitu sombong. Dia memandang rendah Bai Yunsu. Masalah pertunangan itu menjadi sulit, dan pada akhirnya, agar Bai Yunsu menyerah, dia mengajukan satu permintaan, kecuali keluarga Bai dapat memenangkan permainan catur iblis surgawi. Akan tetapi, saat itu, belum lagi Bai Yunsu, bahkan adik perempuannya yang berbakat Bai Xiaozu pun tidak mampu mencapai posisi bintang utama karena keterbatasan sumber daya kultivasi. Para ahli dalam permainan catur iblis abadi jumlahnya sebanyak awan. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan bisa menang. Kepala keluarga Lin jelas tahu situasi mereka, tetapi dia masih menetapkan persyaratan seperti itu. Dia jelas ingin membatalkan kontrak. Namun siapa yang menyangka bahwa surga akan mempermainkan mereka? Keberuntungan Bai Xiaozu sungguh luar biasa dan ia cukup beruntung untuk membentuk tim dengan kaisar muda saat ini, Xia Qingchen. Bukan saja ia telah meraih kemenangan yang tak terhitung banyaknya, tetapi ia juga telah menerobos ketiga indera dari posisi astral utama dan menjadi salah satu dari sedikit putri surga yang sombong di alam sejuk. Setelah itu, nasib saudara perempuannya berubah drastis, dan dia berada dalam cengkeraman banyak kekuatan. Karena dia tidak pandai berbicara, Bai Yunsu, sebagai saudaranya, memiliki wewenang penuh untuk bernegosiasi dengan berbagai kekuatan atas namanya. Dan sekarang, dia telah menjadi tokoh terkenal di kota Liangsu. Keluarga Bai juga tidak memiliki pangkat, dan melonjak menjadi keluarga kelas 2. Jika mereka terus berkembang, tidak akan sulit bagi mereka untuk menjadi keluarga kelas 1 di masa depan. Hari ini, kepala keluarga Lin datang berkunjung bersama putrinya untuk membicarakan pernikahan. Bai Yunsu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dulu kamu abaikan aku, tapi sekarang, kamu sudah di luar jangkauanku. Ekspresi kepala keluarga Lin berubah canggung sejenak sebelum dia berkata, "Keponakan Yunsu, kamu salah paham. Saat itu adalah ujianku untukmu untuk melihat apakah kamu tulus menikahi putriku. Sekarang, aku sudah melihat ketulusanmu, jadi kupikir sudah saatnya untuk menggelar pernikahan anak-anakmu." Kata kepala keluarga Lin tanpa malu-malu. Bai Yunsu menyesap teh dan melirik wajah dan tubuh tunangannya. Bentuk tubuhnya tidak buruk, dia tinggi dan memiliki lekuk tubuh, dan wajahnya di atas rata-rata. Jika itu dia di masa lalu, dia tidak akan bisa mendapatkan istri seperti ini bahkan jika dia memohonnya. Tapi sekarang, standarnya sudah tinggi. Berapa banyak wanita yang jauh lebih menonjol darinya ingin menikah dengan Bai Manor. Bagaimana dia masih bisa tertarik pada wanita ini? Kepala keluarga Lin, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apakah menurutmu putrimu pantas untukku? Mengapa kamu tidak melihat statusku saat ini?
Bai Yunsu berkata tanpa ampun. Bagaimana putrimu pantas untukku? Kata-kata kasar itu membuat wajah kepala keluarga Lin dan putrinya menjadi jelek, seolah-olah mereka sedang duduk di atas peniti dan jarum. Bai Xiaozu tak dapat menahannya lagi, dan berbisik, "Kakak, karena ini adalah pertunangan yang ditinggalkan oleh ayah, mari kita penuhi saja." Namun, Bai Yunsu melotot padanya dan berkata, "Diam. Aku yang membuat keputusan di rumah, kapan wanita sepertimu punya hak untuk ikut campur?" Bai Xiaozu menciutkan lehernya dan segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata kakaknya. Dia pemalu dan telah dikuasai oleh kakaknya sejak lama. Meskipun statusnya telah berubah drastis, dia tetap tidak berani menentang kakaknya. Bai Yunsu menatap Tuan Lin dan tunangannya dengan dingin dan berkata, "Mengapa kalian masih duduk di sana? Bagaimana mungkin kekuatan kelas 3 seperti kalian bisa masuk ke Bai Manorku?" Bab 1038, Superior. Ayah dan anak perempuan Lin benar-benar merasa terhina, dan Nyonya Li meneteskan air mata karena terhina. Dulu, betapapun keluarga Lin memandang rendah Bai Yunsu, mereka tetap memperlakukannya dengan hormat. Kapan dia pernah mempermalukan seseorang seperti ini? Kepala keluarga Lin sangat marah dan berkata, "Ya, ya, ya. Bai Manormu luar biasa. Keluarga Linku tidak dapat menandingimu. Perjanjian pernikahan ini bisa dibatalkan." Dia telah melihat Bai Yunsu. Setelah hidup miskin selama setengah hidupnya, dia menjadi terlalu sombong dan mengungkap semua kebiasaan buruk orang biasa. "Baguslah kalau kau tahu," Bai Yunsu mendengus. "Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi saja? Apa kau benar-benar ingin aku mentraktirmu?" Kepala keluarga Lin menarik putrinya dan berjalan keluar dengan marah. Sebelum meninggalkan ruang tamu, dia berbalik dan berkata dengan keras, "Bai, aku akan memberimu nasihat, semakin tinggi kamu berdiri, semakin buruk kamu jatuh." Dalam hidup, siapa yang tidak pernah mengalami momen frustrasi? Dengan sikap agresifnya itu, dia tidak memberi jalan keluar bagi dirinya sendiri. Sambil berkata demikian, dia pergi dengan marah, dan sambil berjalan, dia berkata dengan kesal, "Apa yang membuatmu begitu sombong? Bukan kamu yang berkuasa, itu adikmu." Pipi Bai Yunsu berkedut beberapa kali. Ini adalah hal yang paling menyakitkan baginya. Bai Manor hari ini adalah berkat Bai Xiaozu. Siapa dia? Bai Yunsu, baginya. Kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Bai Yunsu menghantamkan tinjunya ke meja, "Jika bukan karena aku, Bai Yunsu, yang berhadapan dengan semua kekuatan besar, apakah Bai Manor akan berada di tempat seperti sekarang ini?" Dia merasa bahwa karena kemampuannya yang luar biasa, dialah yang membawa kejayaan Bai Manor saat ini. Kalau saja dia punya adik perempuan, itu tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa kuatnya dia. "Lupakan saja, saudaraku. Dia sudah pergi. Jangan katakan lagi." Bai Xiaozu menasihati dengan hati-hati. "Diam kau, dasar pengkhianat." Bai Yunsu mengambil cangkir teh di atas meja dan melemparkannya ke Bai Xiaozu. Walau ia menghindar, teh dan pecahan-pecahannya tetap berceceran di sekujur tubuhnya. "Apa kau sudah lupa bagaimana ayah dan anak perempuan keluarga Lin memperlakukanku? Kau sudah lupa rasa sakitnya?" Bai Yunsu memarahi. Bai Xiaozu mengerutkan bibirnya, tidak berani membantah. Setelah beberapa saat, kemarahan Bai Yunsu akhirnya mereda. "Zu kecil, katakan padaku, apakah semua ini karena aku sehingga kamu bisa menjadi seperti sekarang?" Bai Xiaozu ragu sejenak, bukankah karena Xia Qingchen dia bisa mendapatkan apa yang dimilikinya hari ini? Kalau tidak, dalam keadaan normal, dia seharusnya seperti orang-orang lainnya yang ikut dalam permainan catur iblis abadi, kalah telak, lalu menjadi tidak dikenal, terus hidup di daerah kumuh, dan diabaikan semua orang. "Apa? Kamu juga merasa bahwa situasi Bai Manor saat ini bukan karena kebaikanku?" Bai Yunsu berkata dengan tegas, mencoba menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Bai Xiaozu menghela napas dalam diam, dan hanya bisa menuruti amarahnya. "Semua ini berkat kakak, semua ini berkat kakak." Baru pada saat itulah ekspresi Bai Yunsu sedikit mereda. Baguslah kalau kamu tahu. Xiaozu, kamu harus mengerti bahwa tanpa aku, keluarga Bai kita bukanlah apa-apa. Jangan terpengaruh oleh perkataan orang luar, mengerti? Aku tahu. Bai Xiaozu berkata sambil menundukkan kepalanya. "Baguslah kau tahu." Bai Yunsu menunjukkan wajah ramah yang langka, tetapi ia tetap mengulurkan tangannya.
Kudengar Wen Gong memberimu obat kuasi roh yang dapat meningkatkan kultivasimu. Berikan padaku, aku sedang membutuhkan obat kuasi roh yang bagus saat ini. Hati Bai Xiaozu bergetar, dan tanpa sadar dia mengencangkan cengkeramannya pada artefak spasial itu. Dia berkata dengan lemah, saudaraku, itu adalah hadiah dari wakil kepala Istana Wen. Dia menyuruhku untuk memanfaatkannya dengan baik. Hah, kau tidak mematuhi perintahku. Bai Yunsu mengerutkan kening. Ingat, aku adalah kepala keluarga Bai. Tanpa aku, keluarga Bai tidak akan seperti sekarang ini. Su kecil, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Keluarga Bai membutuhkanku, kan? Jika basis kultivasiku lebih tinggi, keluarga Bai akan lebih makmur, kan? Paling masuk akal untuk memberiku ramuan roh semu itu. Bai Yunsu berjalan mendekat dan menarik artefak spasial dari jarinya. Bai Xiaozu meronta lemah, suaranya penuh permohonan, biarkan aku berkultivasi sedikit, aku tidak ingin berdiam di tempat yang sama. Zhang Xiaofeng siap menerobos keempat indera posisi astral utama, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Jika dia terus menunggu, dia akan kembali pada keadaan biasa-biasa saja di masa mendatang. Tingkat kultivasimu sudah cukup tinggi, jadi bagaimana kau bisa menjadi lebih tinggi lagi? Apakah kau akan mati jika membiarkan saudaramu berkultivasi? Bai Yunsu menendang Bai Xiaozu ke tanah dan mengeluarkan ramuan roh semu. Egois, kau hanya memikirkan dirimu sendiri dan bukan keluargamu. Aku tidak. Bai Xiaozu tidak bisa menahan tangisnya. Bai Yunsu mengambil ramuan roh semu dan melemparkan kembali artefak spasial itu. Enyahlah. Jika kau terus menangis, aku akan mencambukmu. Pria sia itu akan segera datang, pergilah ganti pakaianmu dengan pakaian bersih, jangan biarkan dia melihatmu, atau, kau akan menderita. Bai Xiaozu menyeka air matanya dan kembali ke kamarnya. Pelayan yang melayaninya merasa hatinya sakit dan berkata, Nona muda, mengapa Anda ingin tuan tua menunggangi kepala Anda? Semuanya jelas milik Anda. Pembantunya tidak tahan melihatnya. Bai Yunsu memiliki semua yang diinginkannya. Dahulu kala, dia adalah keturunannya yang miskin dan putus asa. Sekarang, dia makan, minum, dan tinggal di rumah saudara perempuannya. Dia bahkan memperlakukan saudara perempuannya seperti pohon uang. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa seorang pria yang tidak kompeten harus mengurus saudara perempuannya. Bai Xiaozu menyeka air matanya hingga kering dan berkata dengan lembut, tidak peduli apapun, dia tetaplah saudaraku. Kami saling mengandalkan sejak kami masih muda. Tapi kamu tidak bisa melakukan ini. Apakah kamu akan menuruti perintah kakakmu seumur hidupmu? Tanya pembantu itu. Ini, bukan karena Bai Xiaozu tidak terpikir untuk berpisah, hanya saja dia tidak punya keberanian untuk melakukannya. Aku takut kakakku akan memukulku. Pelayan itu tidak dapat menahan rasa sedihnya. Dia adalah makhluk astral utama yang telah terbangun dari tiga besar, tetapi dia takut dipukuli oleh saudaranya yang berada di alam astral minor. Berapa kali ia dipukuli oleh kakaknya sejak ia masih kecil, sampai-sampai ia menjadi takut seperti ini. Kalau begitu, kamu bisa memberitahu Tuan Muda Xia. Dengan persahabatanmu dengan Tuan Xia, dia tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, kata pelayan itu. Bai Xiaozu ragu-ragu. Apa yang membuatmu ragu, Nona? Tanya pelayan itu. Jika ini terus berlanjut, kultivasi Nona akan mandek lagi. Apakah kamu ingin tertinggal dari yang lain? Mendengar ini, Bai Xiaozu tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Dia tidak pernah terlalu memperhatikan kultivasi, tetapi dia telah melihat banyak orang-orang yang disukai surga pada generasi yang sama dan secara bertahap terpengaruh oleh mereka. Dia memiliki motivasi untuk bersaing dengan mereka. Bagus. Saat Xia Qingchen datang, aku akan menceritakan semuanya padanya. Mata Bai Xiaozu berkedip. Pada saat ini, Xia Qingchen sudah berdiri di pintu masuk Bai Manor, melihat-lihat Manor yang baru. Dia bisa membayangkan perubahan luar biasa dalam kehidupan Bai Xiaozu setelah basis kultivasinya meroket dan dia menjadi salah satu jenius teratas generasi saat ini. Sepertinya dia baik-baik saja. Xia Qingchen tersenyum dan mengetuk pintu untuk memberitahukan identitas dan tujuannya. Pelayan di pintu segera pergi untuk memberi tahu mereka. Setelah beberapa lama, seorang pelayan datang dan berkata, Tuan Muda Xia, silakan masuk. Tuan dan Nona Muda sedang menunggu Anda di ruang tamu. Xia Qingchen mengernyitkan alisnya tanpa terasa. Dia diundang untuk berkunjung. Sebagai tuan,
Tidak cukup baginya untuk tidak menyambut mereka secara pribadi. Dia bahkan tidak mengirim seorang butler, dan hanya mengirim seorang pembantu untuk menyambut mereka. Itu benar-benar agak tidak masuk akal. Seolah-olah kedatangannya tidak penting. Perlu diketahui bahwa untuk mengundangnya ke istana, Wu Xiong telah menempuh jarak 3.000 mil keluar kota untuk menyambutnya. Orang lain yang ingin mengundang Xia Qingchen ke pesta bahkan tidak memiliki kesempatan. Bai Manor memang baik. Dia datang, tapi dia memperlakukannya dengan sangat enteng. Namun, Xia Qingchen bukanlah tipe orang yang suka menghitung. Mungkin sesuatu telah terjadi pada mereka. Di ruang tamu, Bai Yunsu tidak bergerak dan duduk di kursi master, dengan santai menunggu kedatangan Xia Qingchen. Bai Xiaozhu meremas pakaiannya dengan gelisah, sambil menggerutu, "Mengapa kau tidak membiarkanku menyambutnya secara pribadi? Dia adalah Tuan Xia, dermawanku yang hebat, dan seorang tokoh besar di kota Liangsu." Bai Yunsu bersandar di kursi kulit harimau dan melirik adiknya sekilas. "Tidak bisakah kau lebih percaya diri? Bai Manor kami adalah tempat yang terkenal di Liangsu. Bagaimana mungkin Tuan menyambut tamu secara langsung? Xia Qingchen itu bukan lagi Xia Qingchen yang dulu. Sudah menjadi kebiasaan untuk membiarkan para pelayan pergi dan menyambutnya. Dengarkan kakakmu, itu hal yang benar untuk dilakukan," kata Bai Yunsu. Setelah melihat banyak tokoh utama, dia sudah membesar sampai pada titik di mana dia merasa bahwa dia setara dengan Xia Qingchen. Bahkan, dia merasa bahwa dia satu tingkat lebih tinggi dari Xia Qingchen. Bab 1039, sulit untuk mengatakannya. Bai Xiaozhu dipenuhi dengan kecemasan dan kegelisahan. Bagaimana mungkin Xia Qingchen menjadi tamu biasa? Dia seharusnya keluar untuk menyambutnya. Namun, dia tidak berani menentang perintah kakaknya. Pelayan yang menyajikan teh di samping menggelengkan kepalanya diam-diam. Nona muda itu terlalu bimbang. Mengapa dia mendengarkan kakaknya? Seperti apakah sosok Xia Qingchen? Bahkan jika orang lain menyambutnya dari jarak ribuan mil, mereka tidak akan dapat mengundangnya ke kediamannya. Di sisi lain, Bai Manor mengundangnya untuk berkunjung dengan sebuah undangan. Betapa besarnya kehormatan ini. Dia benar-benar menganggap dirinya hebat dan bahkan tidak ingin keluar untuk menyambutnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, seorang pelayan dengan cepat datang untuk melapor, Xia Qingchen sudah datang berkunjung dan sedang dalam perjalanan ke ruang tamu. Bai Yunsu duduk tegak dan menatap Bai Xiaozhu dengan tatapan memperingatkan. "Jangan katakan apapun yang tidak seharusnya kau katakan nanti, mengerti?" Bai Xiaozhu mengangguk pelan. Namun, di bawah tatapan mata pelayan yang menyemangatinya, dia diam-diam memutuskan bahwa dia pasti akan memberitahu Xia Qingchen tentang pertemuannya dan memintanya untuk membuat keputusan. Dia ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri dan tidak lagi berpikiran kacau seperti sebelumnya. Dadada, Xia Qingchen, Ye Linglong, dan Luo Suixian dipandu ke ruang tamu oleh para pelayan. Sambil menyapu pandangannya ke sekelilingnya, dia hanya melihat Bai Xiaozhu dan seorang pemuda tak dikenal sedang menunggunya. Mereka tidak memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Xia Qingchen melihat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum pada Bai Xiaozhu. Sudah lama. Hari itu, saat Bai Xiaozhu menyambutnya, dia begitu terburu-buru hingga tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun. "Tuan Xia." Bai Xiaozhu berdiri dengan gembira. "Tuan Xia, terima kasih sudah datang." Namun, Bai Yunsu bahkan tidak berdiri. Ia duduk di kursi utama dan tersenyum. "Xia Qingchen, selamat datang di Bai Manorku. Silakan duduk." Hah, alis Xia Qingchen berkedut sedikit. Mereka yang tidak mengenalnya akan memanggilnya Tuan Muda Xia, sedangkan mereka yang mengenalnya akan memanggilnya Tuan Xia. Hanya orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi darinya, seperti Pangeran Liang dan Raja Zongyun, yang akan memanggilnya langsung dengan namanya. Bahkan Putri Yanyu dan yang lainnya akan memanggilnya Tuan Muda. Pemuda ini sombong sekali. "Xiaozhu, apakah ada hal penting yang membuatmu mengundangku untuk datang berkunjung hari ini?" Xia Qingchen tidak memperdulikan Bai Yunsu dan langsung duduk di samping Bai Xiaozhu. Tidak banyak. Aku hanya ingin mengadakan jamuan makan untuk berterima kasih padamu," jawab Bai Xiaozhu. Xia Qingchen tertawa pelan. "Tidak perlu menyiapkan jamuan makan. Aku masih punya beberapa urusan penting yang harus diselesaikan hari ini. Aku akan menemuimu dan mengobrol sebentar." "Oh, baiklah." Bai Xiaozhu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Di kursi utama,
Bai Yunsu mengerutkan kening saat melihat adik perempuannya dan Xia Qingchen, yang sama sekali mengabaikannya. Dia kemudian berbicara dengan nada berat, "Perkenalkan diri saya. Saya Bai Yunsu, kepala keluarga Bai. Selamat datang di keluarga kami." Xia Qingchen meliriknya dan menganggukkan kepalanya pelan sebagai bentuk salam. Setelah itu, dia melanjutkan obrolannya dengan Bai Xiaozu. "Apakah kamu mengalami kesulitan akhir-akhir ini?" Xia Qingchen menatapnya dan berkata, "Dia adalah gadis yang baik. Jika dia bisa membantunya, dia akan membantunya sepanjang jalan." Mata gadis pelayan itu berbinar dan dia diam-diam gembira. Momen itu akhirnya tiba. Hari-hari baik Bai Yunsu telah berakhir. "Tidak, tidak, aku baik-baik saja." Bai Xiaozu menatap tajam ke wajah tulus Xia Qingchen dan memperlihatkan senyum berseri-seri. "Aku punya saudara laki-laki yang akan menjagaku, jadi semuanya baik-baik saja." "Ada apa?" Xia Qingchen merasa tenang. "Bagaimana dengan kultivasimu?" "Jangan khawatir, aku akan segera menembus keempat indera dari alam astral utama," kata Bai Xiaozu, berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersemangat. "Oh, dia baru akan menembus keempat indera di alam astral utama setelah 2 bulan. Seharusnya tidak demikian. Setelah 3 bulan berkultivasi di Menara Buddha, kultivasi Bai Xiaozu seharusnya telah menembus puncak 3 indera astral utama. 2 bulan setelah kepulangannya, dia seharusnya telah menerima banyak sumber daya kultivasi dan seharusnya telah mencapai terobosan. Bagaimana mungkin dia masih terjebak dalam 3 indera dari alam astral utama? Tingkat kultivasiku sedikit tertinggal. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam kultivasimu?" tanya Xia Qingchen. "Bukan itu maksudnya," sela Bai Yunsu. "Hanya saja Zu kecil kita tidak berusaha keras dalam kultivasi dan tidak menggunakan sumber daya kultivasi yang baik. Jangan khawatir, aku akan mendesaknya untuk lebih giat dalam kultivasinya." "Apakah seperti ini?" Xia Qingchen menatap mata Bai Zu menganggukkan kepalanya pelan dan menundukkan kepalanya perlahan. Dari sudut yang tidak dapat dilihat oleh Xia Qingchen, dia mengerucutkan bibirnya, dan kepahitan yang tak terlukiskan melintas melewatinya. "Kalau begitu aku harus mengkritikmu," tegur Xia Qingchen. "Tidak mudah bagimu untuk melampaui yang lain dan berdiri di garis depan generasimu. Kamu harus bekerja keras dalam kultivasimu. Bagaimana kamu bisa membiarkan semuanya mengalir dengan bebas? Jika aku tahu kamu seperti ini, aku akan menyerahkan kesempatan di Menara Buddha kepada orang lain." Hati Bai Xiaozu dipenuhi dengan keluhan yang tak ada habisnya, tetapi dia menahannya dan berkata, "Aku tahu. Aku akan berkultivasi dengan baik di masa depan." Melihat betapa menyedihkannya dia, Xia Qingchen tidak bisa mengkritiknya lebih jauh. Dia berkata dengan berat hati, "Seni bela diri adalah dasar dari peningkatan diri dan kemandirian seseorang. Dari mana kau mendapatkan kehidupan mewahmu hari ini, dan dari mana rumah baru ini berasal? Bukankah itu semua karena kemajuanmu yang luar biasa dalam seni bela diri?" Bai Xiaozu tampaknya telah memahami sesuatu, dan hatinya tergerak. Apakah dia dapat menyingkirkan saudara laki-lakinya dan tidak ada seorang pun yang mengekangnya setelah dao bela dirinya meningkat? Pada saat ini, Bai Yunsu mengerutkan kening. Dia tidak ingin adiknya menerima pikiran seperti itu, jadi dia berkata, "Kakak, kata-katamu salah. Yang terpenting adalah mendapatkan bantuan dari orang-orang yang dapat dipercaya. Seni bela diri saja tidak dapat memutuskan segalanya." Xia Qingchen meliriknya dan melanjutkan, "Seni bela diri itu seperti perahu yang berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan tertinggal. Ketika Anda tertinggal lagi oleh rekan-rekan Anda, apakah masih ada orang yang menghormati Anda, menghargai Anda, dan menghabiskan semua sumber daya untuk menjilat Anda? Seni bela diri adalah satu-satunya cara bagimu untuk menembus belenggu. Kamu tidak boleh ceroboh." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Bai Yunsu menyela, "Yang mulia salah lagi. Tidak akan ada yang bisa menembus status Su kecilku saat ini untuk waktu yang lama, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Kali ini, Xia Qingchen mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. "Apakah aku berbicara denganmu? Apakah aku perlu kau menyela? Tidak lebih dari 3 kali. Tidak apa-apa jika dia menyela sekali atau 2 kali saat berbicara dengan Bai Xiaozu, tetapi dia bahkan menyela untuk ketiga kalinya. Dalam hal ini, dia tidak bisa menyalahkan Xia Qingchen karena tidak memberinya muka. "Aku adalah kepala keluarga Bai, Tuan." Bai Yunsu tersedak. "Mengapa aku tidak boleh bicara saat kau adalah tamuku?" Xia Qingchen berkata dengan dingin.
Tidak masalah siapa kamu. Intinya adalah aku sedang berbicara dengan Bai Xiaosu. Bukan giliranmu untuk menyela. Apalah arti seorang kepala suku Bai Manor di matanya? Luo Suixian, jika dia bicara lagi, aku akan menamparnya. Teriak Xia Qingchen. Luo Suixian sedikit menolak. Dia memerintahnya. Namun, pemuda ini memang sedikit menjijikkan. Xia Qingchen mencoba membujuk gadis itu agar serius menekuni jalur bela diri, tetapi dia terus menyela dan bahkan menentangnya. Dia benar-benar jijik. Luo Suixian menatap Bai Yunsu dengan tajam. Dia mengepalkan tinjunya dan perlahan melepaskan kekuatan bintang tengahnya. Diamlah. Bai Yunsu sangat marah hingga napasnya terengah-engah. Dia telah bertemu dengan begitu banyak orang penting, dan mereka semua begitu sopan kepadanya. Xia Qingchen adalah orang pertama yang berani menyuruhnya diam. Namun, melihat kekuatan bintang sedang milik Luo Suixian, Bai Yunsu hanya bisa menelan amarahnya dan tidak berani berbicara lagi. Sepasang mata jahat sesekali menatap Bai Xiaosu. Jelas, dia sedang melampiaskan amarahnya pada Bai Xiaosu. Itu semua salahnya karena terus-menerus mengundang Xia Qingchen ke rumahnya sebagai tamu. Sekarang, semuanya baik-baik saja. Xia Qingchen benar-benar berubah dari tamu menjadi tuan rumah, tidak menempatkannya, sang kepala klan, di matanya. Karena tidak ada orang lain yang mengganggunya, Xia Qingchen mengingatkan, mulai hari ini dan seterusnya, fokuslah pada seni bela diri. Kamu bahkan dapat mengundurkan diri dari jabatanmu di Istana Wen. Sebenarnya, Bai Xiaozu telah mengundurkan diri dari jabatannya di Istana Wen dan bersiap untuk fokus pada kultivasinya. Saudara Xia, terima kasih. Meskipun dia mengkritiknya, Bai Xiaozu masih merasa hangat di hatinya.